Apa benar ini dengan Dewa Krishna? Benar, saya adalah Dewa Krishna. Tadi kok Dewa Krishna sudah salam, apa betul sudah Islam? Kami dari alam kayangan semuanya sudah diislamkan. Saya akan berinteraksi, berkomunikasi dengan penghuni kayangan, yaitu salah satunya dengan Dewa Siwa yang disebut dengan nama Dewa Siwa. Alhamdulillah, karena saya sudah diislamkan. Siapa yang bisa meramal Tuhan akan turun ke dunia? Ya, namanya dewa diislamkan. Tetapi jangan menelan mentah-mentah. Hasilnya nanti begini. Dewa kok bisa diislamkan? Mungkin, mungkin ya. Om Swastiastu. Salam rahayu pemirsa Hindu Channel. Kalau dari suaranya sudah menggelegar, menggema. Narasumber kita yang dinanti-nantikan. Sekali lagi bilang, ini bukan narasumber baru. Beliau aktif sekali. Nah, langsung saja kita lirik Bapak Iwayan Kantun Mandara. Om Swastiastu. Sehat Pak Kantun? Sehat. Mandara, banyak yang komentar kemarin Pak. Ya. Mandara, ternyata makna Mandara itu langsung menggema di komentar-komentarnya. Astungkar. Like itu 1000 Pak Kantun. Astungkar. Pak Mandara, Mandara. Gitu. Astungkar. Nah, banyak sekali yang menginginkan Bapak harus terus lanjut untuk memberikan pencerahan-pencerahan terkait dengan video-video atau tayang-tayangan yang seperti kemarin. Ya. Gimana menurut Mandara? Ini yang berat sebenarnya tugas dari Hindu Channel ini ya. Jadi jangan sampai ya saya diundang, apalagi kita tahu bersama bahwa Hindu Channel ini adalah sarana untuk menyampaikan kebenaran ya. Nah, tugas berat saya ya di situ ya. Tapi saya bersyukur ya, saya bersyukur dihadirkan dalam Hindu Channel ini untuk berbagi barangkali pengetahuan ya. Tapi mohon maaf, ini tidak tidak menggurui lah ya. Apa yang saya sampaikan mungkin akan banyak sesuai dengan fakta dan data yang barangkali bisa menjadi sebuah keteduhan lah ya. Keteduhan, kedamaian, kesantian untuk kita bersama agar kita hidup di dunia ini kan betul-betul mendapatkan keharmonisan, kedamaian, itu sih ya, kerahayuan. Nah, Pak Mandara, kita hari ini tentu saja akan menyimak tayangan video yang menarik. Tentu ini sudah menjadi bahan perbincangan baik di masyarakat Hindu maupun non-Hindu. Nah, tapi pada hari ini kita tentu ingin mengetahui penjelasan, pemahaman dari seorang tokoh Hindu, Wayan Kantun Mandara. Tentu kita perlu saksikan dulu videonya. Oh siap. Kita coba saksikan videonya bersama pemirsa Hindu Channel. Ya Allah, dengan izin guru kami Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, kami minta ya Allah agar dihadirkan sosok yang asli dari Dewa Krishna. Saya minta 100% yang asli Dewa Krishna yang ada di alam kayangan. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad Allah. Sallallahu alaihi Allah. Sallallahu alaihi Muhammad Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Anda sebelumnya sudah tahu kami ini siapa? Saya sudah tahu panjenengan adalah murid dari raja saya, Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya. Apa benar ini dengan Dewa Krishna? Benar, saya adalah Dewa Krishna. Tadi kok Dewa Krishna sudah salam, apa betul sudah Islam? Kami dari alam kayangan semuanya sudah diislamkan oleh beliau, guru panjenengan, Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Syukur, alhamdulillah. Apa yang Anda ketahui tentang beliau, Sang Hyang Nurcahyani Nirwana? Beliau adalah raja di raja dari segala alam semesta ini. Terus? Beliau juga dikenal
di alam para malaikat, alam langit, alam gaib. Ya, terus untuk jin, setan, siluman, iblis dengan beliau gimana? Tunduk apa enggak? Semuanya tunduk dan patuh kepada beliau, karena beliau adalah raja di raja kami. Subhanallah. Bapak Mandara. Cukup malas ketawa dulu nih Bapak. Kita habis menyaksikan tayangan yang menarik sekali. Iya, bagus. Menjadi pembahasan kali ini di Hindu Channel. Ya. Kalau boleh kasih tahu judulnya itu sebenarnya ada dua. Ya. Dewa Krishna dan Dewa Siwa masuk Islam. Gitu sebenarnya. Ya. Saya berterima kasih sekali melihat tayangan ini. Ada sebagian yang disampaikan benar, ada sebagian yang tidak disampaikan tidak benar. Kebenarannya raja di raja sudah pasti. Ya, siapa sih yang nggak tahu? Ya, Dewa Siwa, Dewa Krishna. Masih kurang satu, Dewa Brahma yang tidak disebutkan. Oh iya, kan konsep Hindu yang ada di Indonesia ketika Empu Kuturan datang ke Bali itu menyatukan sekte-sekte yang ada agar tidak terjadi perpecahan di antara umat. Karena masing-masing sekte ingin mendudukan, mengegokan masing-masing dewa yang ada. Tetapi seorang Empu Kuturan sangat luar biasa pengetahuannya, menyatukan di Bali dengan konsep Trikayangan 3, Brahma, Wisnu, Siwa. Berarti kurang satu nih. Kurang satu. Berarti nanti yang kedua dulu kita coba nanti. Lanjutkan Bapak Mandara terkait dengan mitologi Ya. ajaran Hindu tentang Krishna. Oke. Gitu. Baik, mungkin pemirsa yang ada dimanapun ya menyaksikan Hindu Channel ini, kita pernah ya melihat Little Krishna ya di Indosiar itu kan, ditayangkan di Indosiar itu sangat bagus sekali terkait dengan mitologi Krishna dulu ini ya, bahwa Dewa Krishna itu dilahirkan di dalam kerajaan di mana kerajaannya yang bernama rajanya Kamsa. Ya, adiknya itu Dewaki nikah dengan Wasudewa, ya kan? Nikah dengan Wasudewa, memiliki putra yang bernama Krishna. Ketika lahir Krishna ini dari pertemuan Dewaki dengan Wasudewa, sudah diramalkan oleh Maharshi kerajaan bahwa anak dari pertemuan Dewaki dan Wasudewa akan menghancurkan si Kamsa yang lalim jahat. Mitologinya nih, ya, menarik kan? Nah, ketika sudah mau ajal kelahiran Krishna mau turun, sebelum lahir, si Kamsa dihantui ketakutan yang luar biasa tentang kematiannya. Maka diperintahkanlah mata-mata Latlik Sandi di kerajaan untuk memata-matai Dewaki kapan akan melahirkan. Ketika ada anak laki-laki yang lahir dari Dewaki harus dibunuh. Perintah raja, siapa yang nggak manut dengan perintahnya raja, rakyat kan? Nah, lahirlah si Krishna laki-laki, tetapi Wasudewa cerdik dia. Karena ramalan tadi, ya, cerdik sekali itu si Wasudewa, maka dititipkanlah ke Gokula, namanya desa Gokula, pada saudagar yang bernama Nanda. Ya, istrinya bernama Yasoda. Dititipkan di sana, dibesarkan di daerah sana. Ya. Nah, ditukarlah Krishna ini dengan bayi perempuan. Jadi, tidak jadi dibunuh karena yang lahir dari Dewaki perempuan kan. Tapi Kamsa tidak tahu bahwa Krishna sudah dibawa menyeberang ke daerah Gokula. Di mana pada saat menyeberangi lautan sungai yang banjir dahsyat itu, Wasudewa menjunjung dengan keranjang, Krishnanya ada di atas. Kita saksikanlah di Little Krishna itu, anak-anak apal itu. Nah, ini kan anak-anak apal menurut Pak Mandara kan. Anak-anak apal. Video yang ditayangkan yang baru saja kita saksikan mungkin kurang menghafal, kurang dibaca, atau kurang menonton video-video Little Krishna, gitu kan. Nah, karena
saya mungkin salah satu umat Hindu yang belum pernah memperagakan gayanya Dewa Krishna. Jadi ketika masuk gitu kan, izin ketika masuk langsung ini. Gitu. Ini apa maksudnya ini, Pak? Ya, begini. Apa yang ditayangkan di dalam video itu, dalam kapasitas saya seorang wayan kantun, saya jujur berterima kasih dengan tayangan itu. Saya dikatakan di awal tadi, ada yang benar, ada yang tidak benar. Makanya ketika dia mengatakan Dewa Siwa, Dewa Krishna, padahal di dalam konsep Hindu Tritunggal, Trimurti, dia tiga tapi dalam satu. Ya, banyak sekali kitab suci Weda yang menyebutkan Tuhan itu sebutannya monotheis. Tapi seorang bijak banyak menyebutkan dengan banyak nama. Di dalam Puji Trisandia bait kedua aja. Om Tuam Siwam Tuam Mahadewa Iswara Paramiswara. Ya kan? Jelas sekali dalam bait ketiga Puji Trisandia menyebutkan digelarnya ada Maheswara, Mahadewa, Rudra dan lain sebagainya. Nama-nama daripada Tuhan Dewa itu sendiri. Dimana ketika kita lari dalam konsep Trimurti, maka Brahma, Wisnu, Siwa adalah sebuah konsep Tritunggal. Dia satu dalam tiga, dia tiga dalam satu. Bagaimana menjelaskan itu? Makanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangro. Eka tua satu itu. Perbedaannya apa? Ada entitas keyakinan dua yang berbeda. Tetapi tujuannya semuanya mulia, satu tujuan. Jelas sekali itu. Maka perbedaan itu jangan diperdebatkan. Harus disinergikan. Harus digabungkan untuk menuju sebuah persatuan. Semangat Bapak ini memang. Akhirnya pemirsa Hindu Channel juga terlalu terkesima melihatnya gitu. Sampai melototin gitu ya Tuhan ini. Tiba-tiba lobet nggak sadar. Akhirnya mau durasi mana gitu. Nah, karena kita janji pada pemirsa Hindu Channel akan menayangkan dua video, gitu. Jadi video yang kedua ini tetap berkaitan. Kalau tadi yang diturunkan dari kayangan adalah Dewa Krishna. Kali ini mungkin ada dewa lainnya. Nah, dewa apa itu? Dewa apa nih? Coba, ayo kita saksikan. Saya akan berinteraksi, berkomunikasi dengan penghuni kayangan, yaitu salah satunya dengan Dewa Siwa. Ya Allah, saya minta apabila ini jin, setan, siluman, iblis fasik yang akan memberikan keterangan palsu dan yang mengaku-ngaku sebagai Dewa Siwa yang asli, saya minta ya Allah, terlempar semua tubuhnya, hancur, terlempar ke neraka jahanam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perintah apa Raden Mas memanggil saya yang disebut dengan nama Dewa Siwa, dan saya turun ke bumi ini bersama ular saya yang dikenal dengan nama Basuki. Sekarang gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah, karena saya sudah diislamkan oleh guru panjenengan, beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Bapak Mandara. Ucap salam disebutkan, kemudian ucapan rasa syukur juga disebutkan. Alhamdulillah, itu seperti tadi bahwa Dewa Siwa sudah diislamkan, gitu kan. Mungkin Dewa dan Krishna siapa mungkin ini? Mungkin siapa tahu Bapak mengenal. Kenal Pak? Mengenal dalam mitologi Hindu, sangat kenal saya yang bernama Dewa Siwa, Dewa Krishna. Makanya saya bilang tadi kurang satu Dewa Brahma. Sangat kenal saya. Kalau nggak kenal saya nggak bisa datang ke Hindu Channel dong. Sangat kenal sekali, itu mitologi Hindu. Keyakinan seorang Hindu memahami Dewa Siwa, Dewa Krishna dan Dewa Brahma. Siapa itu? Bisa kita jelaskan dengan ilmiah itu. Nah, yang masuk ke Muslim ini siapa, Pak? Nah, ini yang saya harus pertanyakan kepada narasumber video tadi. Yang dimaksud, yang dimuslimkan ini adalah Dewa Siwa atau Dewa Krishna. Saya menyaksikan. Saya sangat menyaksikan untuk namanya dewa diislamkan. Ketika saya berbicara konsep teologi yang ada di Hindu,
Konsepnya jelas. Nirguna dan Saguna. Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Jelas sekali konsep dua itu. Ketika berbicara Nirguna Brahman, orang semacam saya yang namanya manusia tidak akan pernah mampu memahami keberadaan Tuhan. Jangankan dipikirkan saja tidak mampu seorang akal manusia. Karena keterbatasan manusia, maka diturunkan konsep nirguna menjadi saguna. Apa itu? Diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbol-simbol Tuhan. Makanya ada Siwa, Paramas Siwa. Siwa di dalam konteks keluarga saya, orang tua saya itu Siwa. Itu Siwa saya. Orang tua itu Siwa saya. Jelas itu. Berani nggak kita melawan orang tua? Silakan. Sengsara hidupnya. Itu Siwa yang diwujudkan lahir turun ke dunia untuk menuntun putra-putranya agar selalu di jalan yang benar dan baik. Konsep Siwa jelas di dalam Hindu itu. Makanya di Hindu ada yang namanya Purekawitan. Ya kan? Witning. Kalau sudah witning, wit itu asal mula. Dari mana saya berasal? Saya dilahirkan oleh orang tua saya. Maka dia adalah Tuhan saya. Tuhan dalam konteks di Mercepade. Tapi dalam konteks Nirguna Brahman, tidak bisa membayangkan siapa yang membayangkan Tuhan. Esoterik. Tidak bisa dibayangkan. Jelas konsep Weda. Nirguna dan Saguna, maka kesadaran orang berbeda-beda. Di dalam buku ilmiah Vedantic Science, saya sudah mungkin minggu yang lalu sudah saya jelaskan itu, berbicara kesadaran. Ada kesadaran tertutup, ada kesadaran mengkerut, ada kesadaran kuncup, ada kesadaran mekar, dan ada kesadaran mekar sepenuhnya. Ketika berbicara manusia kesadarannya yang tertutup, apa itu? Tumbuh-tumbuhan tertutup dia. Tingkat lagi ke binatang, mengkerut dia. Meningkat lagi ke manusia. Inilah hebatnya manusia. Mempunyai 3 kesadaran. Kuncup, mekar sepenuhnya. Ini tahapan kita harus mulai untuk menuju memahami konsep teologi itu tadi. Maka ketika kita lahir menjadi seorang manusia yang di dalam agama Hindu pernah dituliskan di dalam Sarasamustaya. Dalam sastranya pun itu dalam sudah dikatakan. Sarasamustaya dijelaskan kelahiran kita sebagai manusia. Mau tahu? Tahu dong. Pasti ini kunci yang sangat penting sekali. Loh, biar nyambung lah ya. Biar kita, karena bagaimana Hindu Channel ini adalah sebuah media yang untuk menyampaikan kebenaran. Kita sampaikan dong kebenaran ini, edukasi. Mengedukasi orang-orang yang dalam taraf sama seperti saya, masih berjalan dalam pencarian sujatining nir acintya rupam itu tadi. Yang masih berjalan. Maka dari itu, pelajari sastra-sastra yang ada. Entah Sarasamustaya, Bhagavad Gita, Rigveda, dan lain yang namanya Weda. Nah, kelahiran kita sebagai manusia jelas sekali di dalam Sarasamustaya. Risa kueh ning sarwa buta, iki yang janmu wong juga wenang gumawayakan nikang suba karma. Kuneng panen tersakena ring suba karma, juga ikang asuba karma, palaning dadi wong. Artinya, di antara semua makhluk hidup, hanya yang lahir menjadi manusia sajalah yang mampu membedakan antara perbuatan baik yang tidak baik. Maka leburlah perbuatan yang tidak baik itu ke dalam perbuatan baik. Itulah gunanya kita lahir menjadi manusia. Mohon maaf. Apa kaitannya dengan Dewa Siwa dan Dewa Krishna? Loh, kalau kaitannya sangat benang merahnya terjadi dong. Apa? Kaitannya kita lahir menjadi manusia untuk memanai Dewa Siwa aja. Jangan sampai ada yang memalsukan. Ini Dewa Siwa palsu, ini Dewa Krishna palsu. Barusan saya mau bilang gitu, Bang. Enggak ada itu. Tetapi Tuhan mengambil sarana badan manusia, badan apa saja, agar tidak dia serupa dengan aslinya. Maka dia menyerupai lahir ke dunia. Mengambil wujud lain. Kan beda dong konsepnya kalau dia Tuhan dulu seperti ini. Nggak terjadi dong konsep di dalam Weda Nirguna Saguna dong.
Bagaimana? Itulah hebatnya susastra. Maka ya anak-anak muda sekarang janganlah antipati. Sarasa muscaya Bhagavad Gitanya orang Bali. Ini kan Bhagavad Gitanya orang Bali. Nah, bagaimana Pak Mandara kalau mengkaitkan itu sangat gampang gitu kan. Bagaimana kesadaran kita sebagai pemirsa Hindu Channel atau penonton yang anak muda generasi Hindu berkaitan dengan apalagi tadi disinggung sudah bahwa Siwa adalah orang tua kita. Apakah ada kaitan lain bisa menyebutkan bahwa Dewa Siwa dan Dewa Krishna itu tidak ada palsu dan tidak ada asli, atau ada asli dan ada palsu? Karena ini kan kalau sudah bilang palsu dan tidak palsu, ya gimana gitu kan? Saya pun juga geli melihat pertanyaan Dewa Siwa palsu. Kayak beli barang berarti sih. Iya, itulah dunia mercepade. Bagaimana mengkaitkan ini? Baik. Kalau konsepnya kita hidup di dalam dunia materialistis, kita beli barang aja ada KW1, KW2, KW3, ada original. Tinggal milih. Tinggal milih kan, pilihan hidup toh. Nah, oleh karena itu, ketika berbicara ini Dewa Siwa palsu, ini Dewa Krishna palsu, saya pun menyaksikan itu. Di Hindu tidak diajarkan itu dewa palsu, Dewa Krishna palsu. Nggak ada. Bagaimana seorang keyakinan, menumbuhkan keyakinan, kesadaran kita tumbuh nih. Meyakini sesuatu, sebuah keyakinan yang bernama agama, itu kan memakai rasa hati. Ketika rasa ini udah digoncang, terus dipalsukan, bagaimana tumbuhkah cinta rasa itu? Nggak ada. Makanya bernama cinta prema kan? Coba cinta palsu. Bagaimana? Nggak terjadi. Saya dengan istri saya nggak bakalan terjadi kawin, tidak akan menelurkan sebuah anak yang bernama Suputra, ya kan? Orang kawin itu kan karena ada cinta tulus. Cinta palsu nggak terjadi. Maka saya menyaksikan ini Dewa Siwa palsu, Dewa Krishna, nggak terjadi. Nah, apakah bisa dikaitkan dengan berkaitan dengan seorang, karena kalau Dewa Siwa dan Dewa Krishna terus turun, terus kemudian beliau mewakili ide Sang Hyang Widi-Wasa, mungkin diibaratkan sebagai menteri. Apakah ada kaitan, misalnya Pak Jokowi masa harus turun gitu? Nah, gimana kalau menarik, menarik ini, menarik sekali. Bisa nggak Pak? Oh sangat. Saya jelaskan, ya analoginya ya. Analoginya. Ya. Kita relevankanlah dengan konteks kekinian, menerjemahkan kasus video tadi. Saya bisa analogikan sebuah RT ada kebakaran rumah tangga, kompornya meleduk. Ya kan? Kompor meleduk, siapa yang akan dipanggil? Paling dia akan panggil bapaknya, Bapak, kompornya ini terbakar. Paling anaknya, aduh tolong. Yang datang tetangga kan? Tetangga. Tuhan hadir kan? Belum Mas Biko. Belum. Orang kontaknya levelnya masih tingkat RT keluarga kok. Tapi ketika kejadian yang maha dahsyat terjadi, yang sekarang kita saksikan bersama di daerah Cianjur, gempa bumi melanda Cianjur. Semoga dalam kesempatan ini mari kita berdoa Mas Biko. Kita doakan kepada arwah-arwah yang mengalami musibah di Cianjur, semoga diberikan tempat yang selayaknya. Ketika dia dalam hidupnya ada kesalahan, semoga diampuni oleh Tuhan. Kita doakan ini. Bagi yang masih tidak menjadi korban, ya, yang mungkin luka, yang selamat, saya dalam kesempatan ini teguhkanlah kita di dalam persaudaraan. Dalam memberikan bantuan, janganlah membawa embel-embel apapun. Tapi just nilai kemanusiaan yang harus hadir di sana. Ketika kejadian gempa itu hadir, Presiden hadir nggak di sana? Hadir. Karena gempanya sangat dahsyat. Hampir kalau tidak, saya ikuti di media itu, kalau tidak salah 260 orang. Itu yang sudah ditemukan. Yang belum masih pencarian. Gempa yang sangat dahsyat menghancurkan daerah kita. Daerah Cirebon. Ya kan? Apa artinya ini? Bahwa ketika Tuhan turun, ya, ketika Tuhan turun,
pasti ada sesuatu yang harus ditegakkan oleh beliau agar kehidupan ini kembali normal. Saya sebutkan konteks dalam Bhagavad Gita. Ada selokanya. Tidak hanya Sarasamudaya saja. Tidak ada cara semua. Tapi itulah berbicara pustaka Weda itu entah di Sarasamudaya ada, di Bhagavad Gita juga ada, terus di Rigveda, Brahma Samhita, banyak Weda-Weda yang memang belum kita mampu kita kupas. Tetapi yang paling kita, keseharian kita, yang menjadi intisari ajaran Weda adalah Bhagavad Gita, yaitu Sarasamudaya juga, yaitu kita pelajari. Dan itu akan memantapkan kita sebagai umat Hindu dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Sastra menyampaikan ketika Tuhan turun agar akan menyelamatkan umat manusia. Saya bacakan. Bacakan. Saya hidungkan. Saya menyimak karena yang Sarasamudaya tadi itu sangat ini Bang. Jadi saya bukan bingung yang bertanya, bener-bener dari ekspresi Bapak itu memang menunjukkan ketegasan bahwa Hindu itu memang secara konteks sastra, secara pemahaman teori, secara pemahaman realita memang benar-benar dilakukan. Sehingga saya sebagai host saja, kalau saya boleh kayak gini loh Pak, untuk untuk mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Bagaimana sastra Bhagavad Gita itu bisa menjelaskan secara realita kita. Wih, makanya bacalah Bhagavad Gita. Siap. Hari ini akan dibaca. Anak muda harus membaca kitab suci, bukan hanya Bhagavad Gita saja, ya. Tetapi yang realitanya, konteks yang relevan dengan kejadian terjadi ini, kita kembali harus seling. Di dalam Bhagavad Gita dijelaskan, yada hidarmasya Glanir bhavati bharatam abhyutanam adarmasya tadatmanam srijamyaham paritanam yasadunam winasaya caduskritam samsapanartanarpaya sambawami yuge. Itu konteks kalau kita mau menghidungkan originalnya ya tentang nyanyian Gita, Bhagavad Gitanya seperti itu. Mungkin klik aja Mbah Google itu adalah keluar itu ya. Artinya adalah kapanpun dan dimanapun pelaksanaan Dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan Dharma merajalela, pada waktu itulah aku sendiri akan turun menjelma, wahai Arjuna, wahai putra Bharata. Konteks yang kedua, ke-8. Adhyaya bab 4, Adhyaya 4 sloka 8. Untuk menyelamatkan orang saleh, ya, memberangus, meniadakan, menghancurkan orang jahat, dan aku akan tegakkan kembali Dharma ini. Maka prinsip-prinsip Dharma harus tetap hadir dalam dunia ini. Itulah sebabnya aku sendiri akan turun dari zaman ke zaman. Saya sebagai anak muda ingin bertanya juga. Silakan. Apakah dengan turunnya yang disebutkan baru saja oleh Bapak Mandara terkait dengan turunnya, apakah benar yang kita saksikan hari ini itu pada saat ini waktunya yang tepat adalah beliau turun di hadapan kita sekarang juga? Karena kita menyaksikan, tidak hanya beliau saja yang menyaksikan. Ya, menyaksikan boleh, tapi saya menyaksikan ya. Menyaksikan, bukan kalau menyaksikan boleh. Menyaksikan iya. Berarti udah tepat waktunya ini turun. Siapa yang bisa meramal Tuhan akan turun ke dunia, tetapi di konteks Hindu sangat jelas. Berbicara konteks waktu, kurun waktunya di Hindu, bagaimana bisa membayangkan umur Tuhan dengan umur manusia? Umur manusia zaman Kali Yuga paling banyak 100 tahun. Umur Dewa Brahma itu nggak bisa saya membayangkan berapa kali triliunan umurnya. Dan itu pun perputaran dari catur yuga yang ada, ya. Satya Yuga, Tretya Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Ini kan berputar siklus ini.
Ini siklus waktu berputar terus. Dalam perputaran 4 zaman ini menuju ke 100 tahun umur Dewa Brahman, itu baru umurnya 1 tahun. Berarti berapa kali kita? Ya saya nggak bisa ngitung ya. Kembali lagi konsep teologi Hindu ya. Tidak bisa dibayangkan, tapi Hindu sangat menjelaskan yang sangat ilmiah dan rigid. Zaman Kali Yuga itu umurnya pendek, umur manusia. Umur alam ini juga akan mengalami kependekan. Kenapa pendek? Karena banyak ketidakbaikan, ketidakbenaran, banyak orang culas. Nilai-nilai benar sudah hilang di sini. Inilah kemerosotan dharma. Oleh karena itu, kemerosotan dharma ini terjadi dalam konteks zaman Kali Yuga. Kita selaku umat Hindu harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Konteksnya apa? Kita punya konsep 3 kerangka dasar agama Hindu. Nah, 3 kerangka dasar dalam agama Hindu itu apakah mampu menunjukkan bahwa kita itu sebagai umat Hindu bisa berkomunikasi dengan Dewa Siwa dan Dewa Krishna? Sangat. Sangat sekali. Buat apa konsep itu dibuat? Yang membuat memang saya. Itu orang-orang yang sudah lepas dari keduniaan. Orang-orang sudah suci dan sakti mandraguna yang membuatkan konsep itu. Konsep itu dibuatkan, direnungkan, dipelajari, dan diimplementasikan. Makanya konsep 3 konsep kerangka dasar agama Hindu. Yang pertama berbicara dengan konsep tatwa. Apa itu? Tentang filsafat. Filsafat apa? Ketuhanan. Ketika kita berbicara ketuhanan, kan ada srada. Ada keyakinan yang harus kuat dalam diri kita. Ketika kuat srada itu dengan cara apa? Harus ada bakti yang tulus dan murni. Ketika ada bakti yang tulus dan murni, bukankah Arjuna mendapat kasih sayang oleh Krishna karena dia itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Arjuna, dia lakukan dengan tulus, tidak ada bergenaing apa-apa. Dan di dalam proses menuju ke Tuhan disayangi oleh Krishna, dia mengalami kegalauan bukan? Dia mengalami perubahan hidup, kegalauan, kedahsyatan, ketidaktahuan. Untung sekali agar kita menjadi Arjuna 5.000 tahun yang lalu dan menjadi Arjuna sekarang, maka konteksnya 3 kerangka dasar itu harus holistik dilakukan. Berbicara tatu tadi terkait dengan teologi itu nirguna saguna, bagaimana etikanya memahami Tuhan di dalam agama Hindu. Bagaimana kesadaran manusia yang masih boleh dikatakan rendah. Tentang jenananya masih rendah memahami konsep Tuhan. Dilakukanlah yang namanya ada terakhir yang bernama ritual upakara. Upakara dihadirkan. Ketika upakara ritual dihadirkan, kan terjadi Satyam Siwam Sundaram. Maka Atmanastuti sudah terjadi di sana. Adanya kebahagiaan. Coba deh ketika Mas Miko di Rawamangun sembahyang, di Pura Aditya, apa di Halim tadi Borobudur, ketika sudah diciratin tirte Wangsupada oleh Pinanita, adakah rasa getaran kedamaian, keheningan yang terjadi? Saya tidak menjawab, yang menjawab yang melakukan. Itu real jawabannya. Apa yang dialami kita pada saat menerima tayangan ini, menyaksikan tayangan ini, ada banyak sekali poin-poin yang membuat kita sebagai generasi Hindu atau yang menyaksikan ini umat sedharma juga, tentu akan mencari ini di mana, video ini dari mana, dari mana belajarnya. Iya. Karena Pak Mandara, kita cobalah secara logika saja, bagaimana beliau Dewa Siwa dan Dewa Krishna ini bisa fase dalam mengucapkan salam. Beliau aja mungkin mau bilang Om Swastiastu aja nanti dulu. Nah, ini mengucapkan salam dari agama yang bersangkutan. Agama yang bersangkutan. Kapan Dewa Siwa dan Dewa Krishna ini belajar keyakinan yang bisa dikatakan keyakinan orang lain?
kan kayaknya nggak perlu itu dijelaskan Iya, seperti itu kan. perlu. Karena yang menjadi pertanyaan itu adalah keberadaan Dewa Siwa dan Krishna ini ada di Kayangan. Apakah bisa umat Hindu menjelaskan tentang Kayangan ini? Nah, ini baru sedikit ada nilai kebenaran. Berbicara Kahyangan, Hyang itu nama Tuhan. Yang Widi, Ide Sang Hyang Widi Wase. Titiang, Titi, Sarana, Yang, asarana untuk menuju kepada Yang Maha Tunggal. Jelas itu? Iya. Yang. Nah, ketika kita berbicara Kayangan, ini kekayangan yang barangkali konteksnya masih konsepnya ke Nirguna Brahman, konsep konsep Tuhan ya dalam agama Hindu. Ini masih akan sulit untuk. Tetapi di dalam mitologi Hindu Kayangan itu jelas ada. Cobalah kita sekali-sekali nonton wayang Kayangan Dewa Indra. Begitu megah. Ya. Semua serba ada, kenikmatan semua ada, gambaran yang diberikan oleh kitab suci untuk meneguhkan keyakinan seseorang. Oh, ketika saya berbuat baik, maka saya akan tinggal di Kayangan yang semuanya ada, kebahagiaan. Kan manusia seperti saya kan berpacu dong untuk berbuat kebaikan. Begitu juga ditayangkan gambaran-gambaran alam bawah sadar neraka umpamanya. Semua itu kekejian ya. Roh-roh itu dipenggal, digantung, ada lagi di gurun pasir yang tandus belantara, begitu tidak nikmat hidup sana. Berarti umat Hindu dianjurkan harus selalu berbuat baik. Itulah sebabnya kenapa orang Bali menonjolkan perilaku daripada pemahaman jenananya dulu. Orang Bali melakukan ritual itu paling di depan, laku dulu dilakukan. Makanya orang tidak banyak ngomong. Laku dulu. Saya ya cobalah Mas Miko ketemu dengan dosen kah atau teman itu. Pasti deh saya perhatikan kamu pasti menunduk begini. Nah, laku itu menunjukkan kalian punya etiket, punya attitude, punya perilaku yang baik, menghargai senioritas. Kan begitu diajarkan oleh leluhur dan pustaka suci. Maka dari itu berguru sangat penting. Jangan belajar spiritual, jangan belajar agama tidak ada guru. Berarti yang penting jangan belajar di Google kemudian nanti disampaikan dengan cara menyampaikan keyakinan orang lain. Salah. Belajar di Google silakan, tetapi jangan menelan mentah-mentah. Hasilnya nanti begini. Tapi ketika mentah-mentah ditelan hasilnya begini. Ketika kita belajar di Google itu kan teknologi. Yang dianjurkan kita harus serap. Ya, yang baik. Ketika tidak baik tanyakan. Nah, media Hindu channel ini tugasnya nih. Ya, mencarikan jalan solusi di tengah agar dia tidak menjadi tidak baik. Kan begitu. Pak. Ini kalau saya mau nanya ini harus tarik napas dulu agar tokoh Hindu kita ini bisa senyum dulu deh. Jangan menggebu-geburan. Nanti banyak foto videonya dipenggal-penggal, di-share-share nanti. Nah, itulah. Makanya kita harus menyampaikan sesuai dengan fakta, data, realita ajaran Hindunya. Iya. Hari ini kita akan bertanya lagi, fakta lagi. Bagaimana cara mungkin tidak hanya Dewa Siwa dan Dewa Krishna saja diturunkan melalui mediator manusia. Walaupun manusia itu dikatakan ciptaan Tuhan paling sempurna. Apakah kesempurnaan manusia itu mampu menerima badan kasar kita ini mampu menerima? Ya. Kalau yang di video itu tadi disampaikan kita akan mendatangkan sosok roh dari Dewa Siwa dan Krishna. Ya. Bagaimana mediator kita, badan kasar kita? Begini, ketika badan kita dijadikan sebuah media oleh sinar, oleh energi kekuatan yang bernama Tuhan, deep. Dewa itu kan akar katanya kan deep, sinar suci Tuhan yang ada di semua makhluk hidup. Tuhan juga ingin menjadikan kualitasnya lebih bagus. Emang Tuhan tidak berinkarnasi?
Tadi kan sudah saya jelaskan, reinkarnasi Tuhan mengambil badan manusia. Kapan dia mengambil badan manusia? Ketika energinya di atas sama dengan energi saya, kesuciannya sama dengan kesucian yang ada dalam diri saya, saat itulah badan saya akan digunakan untuk menyampaikan dharma. Tadi yada hidharma Lanir bawa barata. Jelas sekali itu. Maka aku akan turun. Pesan yang sangat berat, maka ketika kita menjadi orang yang sudah terpelajar, mengetahui mungkin sebagian kitab suci Weda, jangan menjadikan itu ranah candaan, ranah guyonan, disampaikan dengan hal-hal yang dharmik, disampaikan dengan hal-hal yang positif. Ya seperti ini kita bersosialisasi dan beredukasi, berkomunikasi, berkolaborasi untuk menyampaikan pesan-pesan dharma agar umat tercerahkan, tidak menjadi permasalahan baru. Pede aja menyampaikan gitu kan. Lah kan kita kan berdasarkan pengalaman lah yang kita sampaikan, kita aplikasikan nilai-nilai agama, kita aplikasikan kepada generasi kita. Ya sampai saat ini anak-anak yang kita berikan pelatihan-pelatihan fun lah. Dan ada perubahan di dalam diri dia kan. Karena itu kan pesan Weda. Ini salah satu hasilnya. Ya saya tidak mengakui itu, Anda lah yang mengakui. Terima kasih. Anak didiknya udah, kalau sampai sekarang ketemu 6 tahun berarti Pak, 5 tahun. Nah lanjut ke topik tayangan tadi. Bahwa Dewa Siwa dan Krishna diislamkan oleh Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Bagaimana bahwa yang dianggap rajanya adalah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana ini berhasil mengislamkan Dewa Siwa dan Dewa Krishna. Nah, inilah yang saya tadi kan sudah saya singgung. Menyaksikan boleh, tapi saya harus menyaksikan ini. Dewa kok bisa diislamkan? Mungkin, mungkin nama seorang yang bernama Dewa Gede Puja mungkin ya. Terus Krishna Saputra, mungkin iya. Tapi kalau namanya Dewa Krishna, Dewa Siwa diislamkan, waduh, saya barangkali nggak komen deh. Jangan, harus menyampaikan secara Hindunya, walaupun tadi sastranya udah keluar sekali, udah banyak sekali. Kan keluar. Sudah jelas sekali bahwa kalau saya menyaksikan pernyataan itu bahwa Dewa Siwa, Dewa Krishna diislamkan, saya sangat menyaksikan sekali itu. Bagaimana menganalogikan dewa diislamkan? Tapi ini Pak Mandara, ternyata video ini kita dari Hindu Channel juga sudah coba cari tahu channelnya. Memang kita mengetahui channelnya, tapi video ini sudah dihapus. Ya. Tapi tetap karena namanya juga jejak digital, tetap selalu akan didapat. Dan kita harus bersyukur dan berterima kasih dengan tayangan video ini. Kita jadi arif, melek untuk mencarikan jawaban-jawaban berdasarkan susastra yang ada dong. Kan ini kan edukasi. Jangan sampai kita mengambil menelan mentah-mentah. Begini loh ya, kita mengambil sesuatu di media Google itu kan bagian IT teknologi. Dan gitu kita adopsi. Weda membenarkan itu. Ya, ilmu Weda namanya Widya, kan? Penerangan kan? Oleh karena itu ketika kita mendapat sebuah tayangan yang barangkali belum kita pahami, kita godok dong, diskusikan dong. Dengan siapa? Ya orang-orang yang paham. Dengan Sulinggika, Pinanditeka, atau mungkin dia sudah mengerti tentang ilmu agama. Kan itu yang harus dilakukan. Paling tidak kalau sudah didiskusikan dengan orang-orang yang benefit di bidangnya masing-masing, itu kan akan mendapat kebenaran. Tetapi kebenaran di dalam dunia ini kan sifatnya relatif. Kebenaran yang hakiki, yang ada yang tunggal itu tadi. Kedua, tanhana dharma mangru. Tidak ada dharma yang mendua, dharma itu satu. Maka aku turun ke dunia, aku akan lindungi orang yang berbuat saleh baik. Aku akan binasakan orang jahat. Aku akan turun dari zaman ke zaman, perputaran waktu terus itu. Maka dari itu agar kita menjadi terbebaskan di dalam Kali Yuga,
harus kita eling lan waspada. Eling lan waspada. Orang Jawa bilang itu. Kita butuh kata-kata mutiara dari seorang Wayan Kantun Mandara. Sebelum kita tutup nih, Pak. Kata-kata mutiaranya. Kata-kata mutiaranya sederhana. Hiduplah dalam kesederhanaan. Karena zaman ini adalah zaman ketidakpastian. Ketika kita sudah sederhana, selalu eling lan waspada, maka kita akan mampu melewati zaman Kali Yuga ini untuk menuju kepada Tuhan Ide Sang Yang Widiwasa. Ya, luar biasa. Krunya langsung tepuk tangan. Langsung tepuk tangan. Ini kru kita abis ini pasti langsung ke pura. Oh iya, bagus. Itu ya, harus generasi itu harus waspada. Eling lan waspada. Karena berterima kasih berkat adanya tayangan video ini. Ya, siap. Siapa tahu kita bisa menyaksikan dengan karunia dari Dewa Krishna. Ya, ya. Terima kasih Bapak Wayan Kantun Mandara sudah menyempatkan memberikan pemahaman terkait dengan tayangan-tayangan yang selalu anak muda kalau bilang menghantui. Tapi tidak menemukan solusi. Kali ini kita hari ini menemukan solusi. Tayangan terkait dengan Dewa Siwa dan Krishna diturunkan dari kayangan dan diislamkan. Tapi konteks kita pada hari ini tolong ambil sisi positifnya. Semoga dapat bermanfaat bersama dengan tokoh Hindu kita. Terima kasih Bapak matur suksema. Ini langsung ada tugas, hati-hati di jalan. Ya, siap. Kita harus standby menunggu topik-topik selanjutnya. Terima kasih matur suksema. Kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Bapak Iwayan Kantun Mandara. Om Santi Santi Om. Matur suksema. Suksema Pak. Terima kasih ya.